nih. Posisi kita udah di hadis ke-24. Kita mulai saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Tuhannya. Maknanya hadis ini hadis qudsi, ya. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan diriku berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan zalim itu di antara kalian diharamkan. Zalim diharamkan. Fala tazalamu. Jangan kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi, kullukum dhalun. Wahai hambaku, setiap kalian sesat. Illa man hadaituhu. Kecuali orang yang aku beri hidayah, tunjuk. Fastashhiduni. Maka istahdayas. Sebentar. Ya, maka minta petunjuklah kepadaku, ahdikum, akan aku beri petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'i, setiap kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, at'imkum, maka minta makanlah kepadaku, akan aku beri makan. Ya ibadi, kullukum arin, wahai hambaku, setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, minta pakaianlah kepadaku, maka akan aku berikan. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hambaku, kalian berbuat salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, pasti akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu, tablughu mencapai, tidak akan bisa membahayakanku. Fatadurruni, maka kemudian kalian sebentar ini. Lan tablughu durri. Kalian tidak akan bisa membahayakanku, maka kalian akan membahayakanku. Kalau sampai maksudnya. Walan tablughu naf'i. Kalian tidak akan mencapai manfaatku, maka kalian kemudian memberi manfaat kepadaku. Nanti dijelaskan ya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya
yang pertama dari kalian dan yang terakhir, manusia atau jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semuanya menjadi lebih bertakwa ketimbang satu orang dari kalian. Artinya semuanya bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Sedikit pun hal itu tidak menambahkan kekuasaanku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, baik manusia maupun jin, kanu afjari qalbi rajulin wahidin, mereka semuanya berlaku durhaka, bersatu berlaku durhaka. Berikutnya, ya, mana qasazalika min mulki syai'an, hal itu sama sekali tidak membuat kekuasaanku berkurang. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, seandainya orang pertama sampai terakhir dari kalian, baik manusia maupun jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka bangun berdiri, berada di dalam satu puncak, fasa'aluni, maka kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian setiap satu di antara kalian aku berikan apa yang dia minta, mana qasazalika mimma indi, hal itu tidak mengurangi apapun yang ada padaku, illa kamayan kusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali sekedar jarum mengurangi air yang di laut. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hambaku, sesungguhnya amal kalian saja yang aku perhitungkan. Summa wafiyakum iyaha, kemudian aku penuhi balasannya. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, dia memuji kepada Allah. Waman wajada ghaira zalika, barang siapa yang mendapati selain itu, maksudnya bukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini subhanallah, hadis qudsi dan luar biasa panjang. Kembali ke awal Pak Jamal. Iya. Nah, matanya. Wahai hambaku, ibad. Jamak dari abdun. Di Al-Quran ada ibad, ada abid. Kalau Allah menjamakkan abdun menjadi ibad, ini hamba-hambanya yang baik. Contoh, wa ibadur rahman. Tuh. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Wa ibadur rahman. Wahai hamba-hamba ar-Rahman. Itu yang baik-baik. Apa cirinya? Apabila berjalan di muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna, merasa hina. Maksudnya nggak sombong. Ya. Berjalan di muka bumi maksudnya beraktivitas. Ya, beraktivitas di mana? Di muka bumi, berjalan. Beraktivitas. Beraktivitas, aktivitas amat sangat ditentukan oleh keilmuan. Keilmuan. Maka kemudian keilmuan itu memberikan kedudukan. Bahasa realnya jabatan. Apapun jabatannya, ketika dia berjalan di muka bumi, maka beraktivitas, aktivitasnya semuanya diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila dia sebagai pejabat publik, penguasa mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan harus berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksudnya ibadur rahman. Itu dia maksudnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dikritik, khatabahu, diajak bicara oleh orang-orang bodoh yang tak tahu Islam, kebijakan baik dibilang tidak baik, kebijakan berorientasi akhirat tidak disukai, qalu salama, maka mereka akan menghadapinya dengan penuh tenang, dengan argumentasi yang kuat. Bukan itu yang hendak disampaikan. Ibad, seperti yang terdapat dalam hadis qudsi. Tapi ada satu lagi, abdun, jamaknya abid. Wa ma huwa bidhallamil lil abid. Ketika Allah menyebut kita hambanya dalam bentuk jamak dari abdun pakai kata abid, itu hamba-hambanya kebalikan daripada ibad. Yang buruk. Wa ma huwa bidhallamil lil abid. Abid. Itu saja yang ibadi. Maka kita bisa mengambil kesimpulan yang lagi diajak bicara oleh Allah, ini hamba-hambanya yang baik. Yang baik, yang menerima pendapat Allah. Yang menerima pendapat Allah kuncinya iman. Maka yang beriman adalah yang baik. Apa kata Allah? Ini haramtu zulma. Aku haramkan ala nafsi atas diriku berlaku zolim. Berlaku zolim, berlaku aniaya terhadap hambanya. Oleh karena itu, tak ada sepotong kuku pun perbuatan Allah yang aniaya. Zolim. Tidak adil. Terkait dengan zolim atau tidak adil, maka konotasinya adalah perbuatan dan balasan. Sekecil apapun kalian berbuat baik, pasti akan aku perhitungkan balasannya. Demikian juga, sekecil apapun kalian berbuat buruk, pasti akan aku perhitungkan balasannya. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Itu yang harus diyakini sebagai orang beriman. Kurang lebih begitu. Bahkan ketegasan Allah terhadap dirinya terkait balasan, dia menyebutnya haram tuh. Aku haramkan. Sehingga ketika barangkali ada terdetik di dalam pikiran kita, aduh Allah nggak adil. Segera cabut kata-kata itu gitu. Kalau memang terjadi juga, nih Allah menjawab, ini
haramtu zulma ala nafsi. Kehidupan ini bagi kita cuma dua. Ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada susah, ada mudah. Itu saja lewat hadis ini kita harus memahaminya dan meyakininya sebagai keadilan Tuhan. Jangan sampai ada pernah terdetik, waduh, gimana Tuhan nggak adil kok dia mulu dikasih kaya. Apalagi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, kafir lagi, enakan hidupnya. Itu harus segera istighfar, gitu kurang lebih. Kenapa? Karena salah berpikir. Yang paling ekstrim berpikir tentang keadilan Tuhan. Kadang kita suka menyalahin Tuhan. Kenapa sih Allah ciptakan iblis? Ya tidak. Luar biasa itu. Sehingga tak menutup kemungkinan ucapan itu kalau diteruskan secara rasional berpikir duniawinya, di satu sisi yang lama sama dia ciptakan makhluk yang sifatnya menggoda melulu, menjerumuskan, muncul nggak adil. Allah jawab, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Bukan cuma Allah saja mengharamkan dirinya ketidakadilan, kezaliman, tetapi juga sejatinya kita begitu. Bagaimana kita harus serupa dengan Allah dalam konteks mengharamkan kezaliman buat diri kita. Jauh-jauh hari dalam hadis qudsi yang lain, Allah memang bilang, apa itu? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dalam rangka mencapai kita bisa mengharamkan diri kita dari berbuat zalim. Tuh contoh Allah, gitu kurang lebih. Ketika dia bersabda dalam hadis qudsinya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Untuk kebayang itu. Akhlak Allah adalah asma'nya. Asma'nya adalah sifat-sifatnya. Allah Rahman itu contoh. Allah Rahman. Allah Rahim. Allah Ghafur. Allah Syakur. Allah Wadud. Allah semuanya contoh. Ya, contoh. Ketika kita mampu dan memang harus berusaha untuk ke sana, insya Allah kita bisa memahami wa ja'altuhu bainakum muharraman. Artinya kita juga sudah diberi potensi untuk seperti sifat Allah. Cuma dalam kuantitas mungkin seperti Allah. Walaupun dalam dunia tasawuf bisa saja. Oke. Fala tazalamu. Oleh karena itu jangan kalian saling berbuat zalim. Allah suruh kita adil. Allah suruh kita mengharamkan diri kita dari berbuat zalim. Komunitas terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. Paham sepaham-pahamnya. Tetapi bisa jadi ada tergoda berbuat zalim satu sama lain. Tuh, andai kata memang itu juga harus terjadi karena bagian dari sifat manusia, Allah udah antisipasi. Jangan. Kenapa? Karena akan menyeret kepada perbuatan yang lebih dahsyat kalau zalim. Zalim dalam maknanya
secara spesifik dalam konteks tertentu adalah syirik. Zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pici di kepala, ditaruh di kaki seperti sendal. Nggak usah menurut Allah. Menurut orang sekitar pun ke masjid pakai sendal, sendalnya peci. Itu dia makna harfiah zalim. Ada balas keburukan, zalim, yang bersifat abstrak. Dari sekian kezaliman yang terjadi, kezaliman paling induk adalah syirik. Karena itu syirik adalah zalim, zalim adalah syirik. Bukankah Allah bilang inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang dahsyat. Substansinya sama dengan ketika membalas kebaikan dengan keburukan. Apa itu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu syirik. Maka ini haramtu zulma, kalau ditarik kepada makna syirik, aku haramkan perbuatan syirik, haram, ala nafsi, terhadapku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka syirik di antara kalian juga haram. Fala tazalamu, jangan kalian satu sama lain saling membantu kesyirikan. Tuh, saling membantu. Siapa bilang itu? Nggak ada. Apalagi dalam sistem hidup, apakah berpolitik, berekonomi, bersosial, berbudaya, satu sama lain. Ada saling tolong-menolong dalam doa. Padahal yang diperintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ismi. Sekarang ta'awunnya 'alal ismi wal 'udwan. Apalagi dalam konteks politik. Dalam konteks hukum. Tolong-menolong mereka. Bahkan bahasa Al-Quran tolong-menolong di antara mereka itu ba'duhum awliya'u ba'. Satu sama lain penolong. Iya. Berikutnya, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, semua kalian sesat. Sesat dalam artian tidak tahu. Itu di surat Ad-Duha kita udah lewati. Wa wajadaka dhallan fahada. Terbayang. Ujian ada 10 soal. Yang tahu tuh. Yang 9 nggak tahu. Sesat apa enggak? Sesat. Nggak enak nih. Ingat-ingat masa lalu ya. Terus dikasih tahu sama tetangga. Tuh, fahada. Itu mah kecil. Kalau menolong. Iya. Itu mah kecil dolannya. Tuh. Sekarang umpamanya dolannya udah, apalagi Natalan. Gereja pakai robana. Ya dah, santri-santri dikerahkan. Gabung ikut Natalan. Terus ya sesuai dengan budaya pesantren yang ada. Kitanya anak-anak santrinya pakai robana. Ya dah. Mereka nyanyi-nyanyi pakai lilin, kibar-kibar salib. Itu di media sosial. Luar biasa. Kalau dulu zaman Hamka, hanya sekedar problemanya mengucapkan. Sekarang bukan persoalan sekedar mengucapkan. Soal mengucapkan udah dihapus sedemikian rupa. Itu bagian dari masa lalu yang nggak perlu didebatkan lagi. Sudah. Tetapi 14-nya, satu sama lain sudah ikut.
Apa akarnya? Akarnya adalah ya mungkin fulus kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam konteks itu kan udah saling zolim menzolimi. Maka masuk maknanya ya ibadi, fala tazalamu. Jangan saling menyuruh, tolong menolong dalam kezoliman. Tolong menolong itu. Ya ibadi kullukum dol. Maka dalam konteks seperti itu boleh kita bilang kalian sesat. Dol tidak tahu. Illa man hadaituhu. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang masih bertahan, tidak ikut-ikutan. Bukan cuma tidak ikut-ikutan, dia kesel juga, benci, tersinggung. Ada di antara keluarganya sesama mukmin yang kesana, begitu kurang lebih. Illa man hadaitu, dia yang mendapatkan hidayah. Apa ini? Fastahdu. Tadi saya bacanya salah kayaknya. Fastahduni. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Paham itu? Kan nggak ketemu kepada Al-Quran. Kepada Allah nggak ketemu. Maksudnya minta petunjuklah kepadaku, yakni kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Maka ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taatlah kepada Allah pertama, yaitu Al-Quran. Wa ati'ur rasul, kedua pada Rasul. Yang kemudian disimpulkan ayat ini menginformasikan tentang sumber hukum dalam Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Wa ulil amri dulu. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin, yakni para ulama. Ati'ullah wa ulil amri minkum. Dulu ulama sama umaro identik. Sekarang ini aja yang kemudian menjadi berpisah. Menunjukkan kapasitas seorang tokoh yang tidak umaro, kemudian ulama. Tidak ulama ya umaro. Baru kemudian yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Disimpul para ahli usul fikih, sumber hukum yang keempat atau tahduni, minta petunjuklah kepadaku terkait memilih pemimpin. Di Al-Quran ada, ya, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Banyak dulu viral gara-gara di Pulau Seribu. Satu contoh ya, politik dunia hukum kembali kepada Al-Quran. Itu yang disebut fastahduni. Apalagi Allah Rasulnya udah bilang, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud fastahduni ahdikum. Berikutnya, jadi kullu ja'i', kalian lapar. Lapar bukan dalam artian material saja, yang immaterial jauh lebih dahsyat kelaparan kita. Lapar. Orang itu luar biasa secara material, lapar, tidak pernah makan, maka tak tahu bagaimana kenyang rohaninya. Semakin lapar, semakin dahsyat, semakin mendorong dirinya terus lapar, yakni maksiat. Lapar akan kebenaran, nggak pernah makan kebenaran. Yang dimakan adalah kesesatan. Gitu makna ja'i.
Tidak berarti hanya material saja. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Konteks jasmani rohani hubungannya dengan makan. Kita sering membahasakan. Ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Iya atau tidak? Santapan jasmani membuat jasmani kita kuat. Santapan rohani membuat rohani kita kuat. Yang diberi makan hanya jasmani saja. Kuat dia dalam artian fisik. Tetapi rohani tak pernah diberi makan. Ruh siapapun dia, yang di Cina kah, yang di Eropa kah, itu semuanya ruh Allah. Dia perlu makan, maka diturunkan pelajaran, pengajaran, dikemas dalam sebuah kata, namanya ad-din. Sumbernya Al-Quran. Gak pernah makan Al-Quran, kurang lebih begitu. Padahal itu makanannya. Lapar apa enggak? Lapar. Lapar yang luar biasa dahsyat, itu yang dia, maka ujung-ujungnya bukan tak taat sama Tuhan, dianggap Tuhan tidak ada. Dianggap nggak perlu kepada Tuhan, betapapun diperdengarkan di telinganya, dalam pikirannya. Bahkan lebih dari itu, rohaninya berkata, Tuhan udah mati, Tuhan nggak ada. Aku bisa bikin Tuhan. Nah, ini bunyinya, ya ibadi kullukum ja'i. Tuh, gambaran lapar dimaksud secara spiritual. Miskin juga bisa, kita sering bilang dengar kemiskinan spiritual. Yang melanda Eropa dari aspek budaya, nol dari spiritualitas ketuhanan, itu dibilang miskin spiritual. Mereka semuanya menuhankan materi. Maka term maju adalah hanya dari aspek materi saja. Maju mereka. Akhirnya nggak kenal orang tua. Setelah besar, orang tua ditinggalkan. Sehingga ketika Piala Dunia berkibar di Maroko ya, Masya Allah. Ada seorang pemain luar biasa ikramnya terhadap orang tua, membangkitkan kesadaran mereka, kesadaran hubungan antara anak dan orang tua. Mereka miskin spiritual. Yang terjadi di Piala Dunia itu kaya spiritual. Hadis qudsi ini berkata, ya ibadi kullukum ja'i, lapar. Akhirnya banyak yang masuk Islam menyadari rohaninya, tuntutan rohaninya. Lapar, akhirnya bersyahadat. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Makanan rohani. Fastad imuni. Oleh karena itu, minta makanlah kepadaku. At'imkum, akan aku beri makan. Bapak Ibu sekalian, terasa nggak bahwa rohani kita makan? Ketika kita bertahajud, baca Al-Quran, di malam hari saat orang lain sedang tidur. Luar biasa, nggak bisa ditemukan rasa itu, nggak bisa dibeli. Puas rasanya, plong rasanya. Sampai siang masih dirasakan, Alhamdulillah. Oleh karena itu ketika ketika azan berkumandang pada berikutnya, zuhurkah, asarkah, menjadi rasa senang rohani menyambutnya. Maka pada saat usaha-usaha seperti itu kita sedang menyambut gugahan Allah, fastad imuni. Terus muncul rasa senang itu Allah sedang memberi makan kepada kita. Itu dia makanan yang aku sediakan. Buat siapa? Buat yang nyari. Buat yang nyari, buat yang minta. Berikutnya,
Ya ibadi kullukum arin. Tiap kalian telanjang. Telanjang bukan dalam artian fisik. Telanjang. Lawannya berpakaian. Fungsi pakaian menutupi aurat. Aurat secara harfiah artinya aib. Kenapa ditutupi? Karena kalau kelihatan malu. Ada rasa malu. Malu bagian dari iman. Tutupi, tutupi, tutupi. Kalau sudah tidak malu, namanya telanjang. Ampun, Masya Allah. Lagu beredar masih hangat sekarang. Ada partai lah gitu. Yang berselingkuh sama siapa ini? Ketua KPU ya. Pak Edi udah baca belum? Videonya udah dengar belum? Hah? Belum, Pak Ustaz. Pertama menuntut karena dia dilecehkan. Bahkan ketika ditanya kayak apa pelecehannya, itu menjijikkan jawabannya. Semuanya ketawa gelak. Nggak ada rasa malu dia ceritakan. Sampai dibilang, gimana barangnya masuk apa enggak? Dijawab. Kayak begitu bentuk pelecehannya di hotel. Tapi berikutnya kemudian ada testimoni dari yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Tidak terjadi itu. Itu karena saya, mana ada rasa malu? Gak ada rasa malu. Hah? Artinya yang gitu-gitu ya penting juga kita tahu. Apalagi ada seorang ustadz yang luar biasa, dia sebagai pendeta Kristen, paham betul bahasa Ibrani, paham. Insya Allah di antara kita juga ada yang menonton. Apa tuh edal Indonesia itu apa? Kemudian semua propaganda Yahudi, Nasrani, kita telan begitu saja. Dia mengerikan itu. Karena dia tahu semuanya ada di dalam kitab suci mereka. Aslinya. Dia masuk Islam jadi ustadz, disebarkan kekeliruan kita. Nah ini sampai pada mana dia? Kullukum arin. Telanjang. Telanjang udah nggak malu. Tidak malu. Tidak malu, tidak punya iman. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian, alhamdulillah, yaitu apa namanya, yang tidak berkata seenaknya, berpikir seenaknya, hal-hal yang menjadi aurat dijaga, dijaganya aurat kita, baik fisik maupun yang non fisik. Hakikatnya itu adalah Allah yang menjaga, bukan kita sendiri. Allah yang menjaga, bagian dari keimanan yang kita amalkan gitu kurang lebih, maka Allah menjaga. Bagaimana menjaganya? Nah, ada undangan, terus pengajian bagus umpamanya. Kita terima, mikir kita, oh iya saya akan datang. Itu kan Allah yang memberi inspirasi seperti itu. Bentuk penjagaannya. Sholat, salah satu rumusan syariat dari hal-hal yang kejam. Iya. Ini ya Pak Jamal. Fastak nih. Kalian telanjang semua. Tetapi yang non fisik juga. Bohong udah menjadi kebanggaan. Khianat menjadi kebanggaan, itu telanjang itu. Seharusnya ditutupi. Ditutupi maksudnya jangan dilakukan. Fastak sumi. Maka minta
berpakaianlah kepadaku, aksuku, akan aku beri pakaian. Itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mengorientasikan semua sikap aktivitas kepada Allah, itu bagian dari proses Allah melindungi kita, baik fisik maupun yang non fisik. Berikutnya, ya ibadi innakum tuqti'una. Kalian banyak berbuat salah. Bil laili, baik malam, wan nahar maupun siang. Yang disebut malam sama siang, sore nggak disebut. Ini maksudnya sepanjang waktu. Kita diintip oleh kesalahan, gitu kurang lebih. Di setiap potongan menit dan jengkal tanah, lewat profesi dan jabatan serta pangkat, diintip oleh kesalahan. Wa ana aghfiruz dzunub jami'an. Aku mengampuni semuanya. Oleh karena itu fastaghfiruni. Allah dalam rangka menyuruh kita banyak istighfar, dia informasikan dulu. Tidak ada di antara kita dalam durasi waktu yang kita lewati, notabene itu diberikan oleh Allah, kecuali banyak kesalahan. Siang malam, bukan cuma siang. Diberitahu lagi, aku mengampuni. Maka minta ampunlah. Padahal si intinya aghfir lakum. Ya. Ini sebagai uraian terhadap statementnya di awal hadis tadi, haram tu zulma. Aku haramkan berlaku zolim buat diriku. Aku haramkan diriku berlaku zolim. Artinya tidak ada orang minta ampun terus nggak diampuni. Nggak ada. Kalau nggak diampuni sebenarnya bukan nggak diampuni, karena habis minta ampun berbuat lagi. Minta ampun berbuat lagi. Iya, fastaghfiruni aghfir lakum. Berikutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Ini baru, tadi bingung menerjemahkannya. Wahai hambaku, kalian tak akan mampu membuat aku bahaya. Tidak mampu membahayakanku. Paham insya Allah? Apa ini bahasa yang tepat? Merugikan? Enggak juga. Membuat madorot, bahasa agama, kepadaku. Membuat aku susah. Kalian enggak akan mampu itu. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian juga sebaliknya. Kalian tak akan mampu membuat aku bahagia. Membuat aku menjadi bisa memberi manfaat. Bisa. Jadi udah pintu rapat kalau kita mau mengalahkan Tuhan. Atau kalau kita mau hati ketuhanannya tak berkurang. Ditati ketuhanannya tak bertambah. Gitu ungkapan yang lebih. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, sekiranya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya menghimpun kekuatan. Kanu ala mana dia? Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, berhimpun menjadi satu dan menjadi orang yang bertakwa. Udah kebayang? Ya. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Sedikit pun tidak menambahkan kekuasaanku. Manusia, jin berhimpun. Berhimpun tidak dalam artian fisik,
Apa maksudnya? Semuanya bertakwa kepada Allah. Maka pertanyaannya, apakah kerajaanku, kekuasaanku menjadi bertambah? Enggak. Coba bandingkan dengan manusia penguasa. Ketika semuanya memujinya, dia menjadi bertambah mulia. Ketika semuanya mendukungnya, maka dia menjadi bertambah. Sebaliknya, ketika tidak mendukungnya, maka menjadi rontok. Serontok-rontoknya. Jangan bayangkan kayak begitu terkait dengan kekuasaan Allah. Dimaksiati, ditaati, dia tetap segitu. Ya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya jin dan manusia seluruhnya kanu ala afjari qalbin wahidin, mereka menjadi orang yang paling durhaka. Semua durhaka. Jin, manusia. Berikutnya Pak Jamal. Sedikit lagi. Halo. Afkhari qalbi rajulin wahidin. Ya. Semuanya durhaka. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Sedikit pun kekuasaanku tak berkurang. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya manusia dan jin berkumpul semuanya, lalu naik. Naik maksudnya berdoa, sa'id, berdoa kepada. Fasa'aluni, maka mereka meminta kepadaku. Wa a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Semuanya aku berikan apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi. Tak sedikit pun mengurangi apa yang ada padaku. Illa, kecuali kamayan kusul mikhyatu idza urkhilal bahra. Kecuali seperti kurangnya jarum yang aku masukkan ke dalam laut. Jarum masukin ke laut, terus diangkat. Airnya nempel. Di ujung jarum. Kurang apa enggak? Enggak kurang. Andai kata semua minta manusia, permintaannya dikasih, apa yang ada pada Allah tidak akan kurang. Ya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, yang aku perhitungkan amal kalian. Itu juga bukan buatku, tetapi buat kalian juga. Summa wafikum iyaha. Kemudian aku berikan balasannya secara sempurna. Faman wajada khairan, barang siapa dalam hidup ini, kita nih, mendapatkan kan alhamdulillah, jasmani, rahani, pagi, sore, alhamdulillah. Hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira zalika, tapi sebaliknya yang tak mendapatkan itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela aku, tapi celaklah dirimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak Jamal. Tuh, udah azan pas ya. Ini apa namanya, pertanyaannya berikutnya ya. Masya Allah, barangkali banyak yang mau ditanyakan. Barangkali. Ya. Pak Jamal, kita sudahi dulu ya. Udah azan. Iya, udah azan. Baik, kita sudahi dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.